Kamu sudah nggak apa-apa, kan, Si? Mama tinggal ke dapur dulu, ya. Tolong pesanan adikmu jangan sampai lupa. Mama mengusap puncak kepalaku 2 kali dengan gerakan lembut. Aku yang sempat terpaku sebab kata-kata menyakitkan dari Iren hanya bisa menganggukkan kepala. Mama pun beringsut dari duduknya. Keluar dari kamarku dan menutup kembali daun pintu. Meninggalkan diriku sendirian yang masih terhenyak. Aku jadi tak habis pikir. Merasa kecewa secara tiba-tiba dengan sikap Iren dan Mama. Selama ini kukira Iren hanya bersikap manja sekaligus caper kepada sang kakak. Namun, setelah kucermati lebih lanjut, ini sudah lebih dari sekadar manja. Ini kurang ajar. Anak itu tak seperti yang kubayangkan. Diam-diam dia sekarang telah tumbuh menjadi gadis yang tak berakhlak sekaligus menyebalkan. Perasaanku begitu berkecamuk, campur aduk, antara ingin mengasihi atau mendidik Iren yang menurutku tak lagi bisa dikatakan anak-anak. Dia jelas sudah dewasa, apalagi sudah berani memutuskan untuk menikah segala. Satu pertanyaanku, habis membiayai pernikahannya, akankah aku juga bakal dibebani dengan biaya persalinan dan susu anaknya kelak? Aku langsung bangkit dari tempat tidur. Masuk ke kamar mandi, kemudian membasuh diri agak lama. Sambil mandi aku merenung. Tidak bisa. Iren jelas tak bisa kubiarkan begini terus-menerus. Dulu memang kupikir dia harus mendapatkan perhatian ekstra sebab dia adalah anak bungsu dan satu-satunya adik yang kupunya. Namun, jika sudah kelewat batas kelakuannya, sepertinya aku tak bisa harus selalu mengalah. Oke, akan kucoba untuk menguji anak itu. Apakah memang benar dugaanku atau hanya pikiran buruk saja? Lirihku pada diri sendiri sembari melilitkan handuk putih ke tubuh yang bobotnya sudah mencapai angka 62 kg. Dengan tinggi badan yang cuma 158 cm, jujur berat ini sudah kelewatan. Ya, maklumlah, wanita bila semakin berumur akan mudah juga naik beratnya. Sementara punya gandengan juga aku belum. Kalau sudah begini, bukankah aku harusnya fokus mengurus diri sendiri, ketimbang Iren yang akhir-akhir ini makin menjengkelkan? Ah, ya, benar sekali, sepertinya aku harus mulai memperhatikan diriku sendiri saja mulai detik ini. Buru-buru aku bertukar pakaian dengan celana denim panjang dan blus katun lengan panjang warna kopi. Kubiarkan rambut seleher dengan model yang tengah hits yakni potongan milik Mbak Andin, tergerai dalam kondisi setengah basah. Dandananku tak perlu ribet. Cukup bedak tipis dan sapuan lipstik warna nude. Setelah meyakinkan bahwa tampilanku sudah oke, kusampirkan tas lempang kulit warna coklat dan lekas keluar dari kamar sembari mengantongi kunci skuter matic. Tanpa berpamitan pada Mama dan Iren yang entah sedang berbuat apa di dapur sana, aku langsung kabur tanpa tahu kemana arah tujuan angin bakal membawa. Tidak, aku bukan hendak mencari cake dan puding pesanan Iren. Aku pergi melainkan untuk meninggalkan kedua wanita yang sesungguhnya sangat kucintai itu, setidaknya sampai malam tiba nanti. Aku ingin menghilang, kemudian pulang dan mau melihat dengan mata kepala ini. Seperti apa tingkah Iren nantinya saat aku tak mampu untuk menuruti kemauannya, ketika 1000 macam permintaan telah kukabulkan bahkan kerap tanpa balasan ucapan terima kasih darinya. Bukan aku tega, aku hanya mau mendidiknya sekaligus ingin mencari bukti atas prasangkaku sendiri. Akankah Mama dan Iren tetap menghargaiku saat aku sekali saja tak mampu untuk mengabulkan ingin mereka? Bila ternyata jawabannya tidak, artinya memang ada langkah yang harus kuambil. Ya, kali ini aku memang harus tegas, meskipun kepada adik dan mamaku sendiri. Motorku tanpa sadar telah membawaku ke sebuah jalanan besar di mana kiri dan kanannya bertengger kafe-kafe yang menyuguhkan aneka makanan serta minuman. Beberapa kafe tersebut masih tutup dikarenakan baru pukul 9:30 pagi, tapi untungnya ada sebuah kafe yang khusus menjual aneka minuman yang terbuat dari olahan kopi di dekat persimpangan lampu merah. Tak banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk mampir. Hanya ada beberapa pemuda-pemudi yang nongkrong di kursi luar, sedang di dalam terlihat ada beberapa pengunjung lain yang kutaksir jumlah mungkin lebih dari 6 orang. Meskipun hanya sendirian, aku penuh percaya diri saja untuk masuk. Sudah biasa jalan tanpa gandengan. Apa-apa sendirian. Bahkan adikku yang sama-sama cewek pun bagai enggan untuk diajak pergi atau hangout bersama. Entahlah, mungkin dia minder kalau mengajak cewek tua yang belum laku-laku ini untuk jalan. Mataku membelalak lebar ketika melihat siapa yang duduk di bangku tengah sekitar 6 langkah dari pintu masuk. Seorang lelaki tinggi kurus dengan balutan kaos warna hijau botol plus jaket denim yang tak dikancing,
sedang menggenggam erat jemari wanita berpakaian ketat lengan panjang dengan motif bunga-bunga warna gelap. Wanita itu memunggungiku, hingga aku tak dapat melihat wajahnya dari sini. Aku yang tiba-tiba gemetar campur emosi, langsung merogoh ponsel yang ada di dalam tas kulitku. Segera kunyalakan fitur video perekam dan aku pun berjalan dengan begitu yakin mendatangi pria baji asteris Gan di depan sana. Oh, begini ya, kelakuanmu di belakang adikku. Aku berteriak lantang. Tak kupedulikan beberapa pengunjung lain menjadikan kami sebagai pusat perhatian. Geram, aku membidik Andika dan kekasih gelapnya yang memiliki wajah sangat cantik itu dengan kamera ponsel. Mbak Sisi, Andika terperanjat. Lelaki itu langsung bangkit dan hendak menyambar ponselku, tapi cepat kualihkan dan terus menyorot pria tersebut sekaligus wanita yang dia elus-elus tadi. Begini yang katanya mau menikahi Iren. Katamu sore ini mau ke rumah kami bersama ortumu. Kenapa malah mampir di sini sambil pegang-pegang tangan segala? Aku yang merasa begitu sangat kecewa, tak dapat lagi mengerem emosi yang meledak-ledak. Sebuah langkah mulai mendekat ke arahku. Ternyata kasir yang duduk di depan tadi. Seorang wanita dengan jilbab warna pink dan celemek coklat berbahan anti-air itu segera memintaku untuk tenang. Maaf, Mbak, silakan selesaikan masalahnya di luar saja. Pengunjung kami akan merasa sangat terganggu. Si kasir menyentuh lenganku, tapi kutepis dengan sangat kasar. Andika, urusan kita belum selesai. Ikut aku keluar. Kutarik tangan Andika dan menyeret lelaki cungkring berwajah biasa saja itu untuk ikut diriku ke parkiran. Andika pasrah. Tak ada perlawanan darinya. Sementara itu, gadis yang duduk bersamanya tadi kembali duduk terpaku akibat syok. Aku akan laporkan ini pada Iren. Aku menunjuk wajah Andika dengan perasaan muak di halaman parkir. Tukang parkir yang menjaga kendaraan sampai takjub memandang ke arah kami. Silakan saja. Kalau Mbak mau menghancurkan hubungan kami, silakan saja. Ternyata Andika sangat lancang dan malah membuatku naik darah. Gampang sekali omongannya itu keluar dari bibirnya yang gelap akibat dari ribuan puntung rokok yang dia isap. Najis. Benar-benar lelaki menjijikan. Bisa-bisanya Iren menyukai pria seperti ini. Tanpa membuang waktu, aku langsung mengirimkan video tersebut kepada Iren yang kebetulan tengah online. Sejurus kemudian, panggilan video pun kulakukan demi memberikan bukti nyata kepada adikku yang sudah mulai sangat kurang ajar ini, bahwa kekasih yang ingin dia nikahi ternyata begitu bejat. Teleponku langsung diangkat. Tampak Iren duduk bersandar di kursi belajarnya di kamar dengan pakaian yang belum berganti. Wajahnya tampak sangat tak suka saat menatapku. Apa sih, Mbak? Tanyanya dengan suara yang jengkel. Ini pacarmu kepergok sedang selingkuh di Kopi Time. Buka video yang aku kirim tadi. Langsung kusorot wajah Andika yang terlihat tanpa penyesalan dengan kamera belakang agar adikku melihat. Sayang, kamu di mana ini? Kok, jumpa sama mbakku? Suara Iren berubah 180 menjadi sangat manis sekaligus manja. Sungguh berbeda saat menyapaku barusan. Mbakmu ini kurang ajar. Aku lagi jalan sama Adele minum kopi. Mbakmu yang sok tahu langsung ngelabrak tanpa bertanya dulu siapa Adele sebenarnya. Tolong ya, Ren, ajari mbakmu ini sopan santun. Aku mau kita batalkan saja rencana tunangan dan pernikahan kita. Aku nggak sudi punya ipar macam mbakmu ini. Bagaikan disambar petir, jantungku terasa putus dari rongga sebab mendengarkan ucapan lancang dari Andika. Tanpa dapat kutahan, tangan kiri ini langsung mengambil alih ponsel, sedangkan tangan kananku menamparkan pipi Andika dengan keras. Kurang ajar kamu bicara seperti itu. Laki-laki tidak tahu sopan santun. Silakan batalkan rencana kalian. Toh, biaya pertunangan dan pernikahan itu Iren juga minta bantu kepadaku. Aku juga tidak sudi mengeluarkan uang untuk orang semacam kamu. Kudorong Andika dengan keras. Tak memedulikan suara Iren yang berteriak-teriak mengatakan entah apa. Cepat aku mematikan ponsel dan memasukkannya kembali ke tas. Bergegas mengambil motor dari parkiran dan tancap gas bahkan sebelum aku memberikan uang jasa kepada lelaki berompi oranye yang sekilas kulihat masih sangat muda dan bertato di sekujur tangannya. An ***G, maki Andika ke arahku dengan suara yang sangat keras. Aku sungguh tak peduli lagi dan entah mengapa merasa begitu sangat puas atas tindakanku barusan. Alasan saja dia. Adele siapa? Kalau itu adalah adik atau saudaranya, apa mungkin? Tatapannya, senyumnya,
Bahkan sentuhannya terhadap punggung tangan wanita itu sangat janggal. Seperti orang yang tengah dimabuk cinta. Iren mau marah atau mengamuk, silakan saja. Aku sungguh tak mau peduli. Bila dia ternyata lebih memilih pacarnya itu ketimbang aku sang kakak yang sudah berkorban habis-habisan untuk kehidupannya selama ini, itu berarti aku memang harus angkat kaki dari kehidupannya.